bertemu lagi dengan saya Eko Mawayo Adi Permana. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial lagi, yaitu video tutorial replikasi dua arah ya, sesuai kata saya di video tutorial replikasi satu arah. Di sini saya tidak akan menjelaskan penjelasan apa itu replikasi. Bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu replikasi, bisa cek video saya sebelumnya di video tutorial replikasi satu arah. Di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit perbedaannya ya. Replikasi satu arah dengan replikasi dua arah itu perbedaannya, jika replikasi satu arah itu hanya dapat menerima atau melakukan action dari master. Jadi di master ini misalkan kita buat DB sekolah, lalu dia akan otomatis masuk ke master slave di Windows 7. Tapi jika kita membuat DB atau database dari master slave, dia akan tidak mau masuk ke dalam master karena itu hanya satu arah. Jadi kalau yang replikasi dua arah itu keduanya dapat saling menerima action. Jadi ketika di slave membuat database, di master juga akan diterima, dan begitu pula sebaliknya. Di master Windows 10 ini membuat action, membuat misalkan database baru, di sini juga akan menerimanya di Windows 7 sebagai master slave atau server slave. Oke, langsung saja kita lanjut ke tutorialnya. Yang pertama itu kita harus tetap ya mengecek IP dari masing-masing server kita. Lalu ini adalah IP yang sudah saya cek di masing-masing server. Ini adalah IP server master dan ini adalah IP server slave. Oke, setelah mengetahui IP dari masing-masing komputer, kita bisa langsung lanjut ke tahap berikutnya. Bagi teman-teman yang belum tahu cara mengecek IP-nya, di sini mungkin saya akan sedikit contohkan saja ya. Kita buka misalkan CMD. Nah, di sini CMD misalkan. Oke, komputer saya agak sedikit ngelag. Kita tinggal ketik IP config. Nah, dia akan muncul IP dari komputer ya. Ini juga sama berlaku cara mengeceknya di Windows 7 ini. Jangan lupa juga turn off firewall ya. Untuk itu saya tidak akan jelaskan di sini, tapi teman-teman bisa mengecek di video tutorial saya yang sebelumnya, yaitu di video tutorial replikasi satu arah. Lalu sekarang kita masuk ke direktori exam kita, itu di sini. Nah, di exam MySQL, lalu di bin, dan juga kita cari file dengan nama my ini. Nah, jangan lupa kita isi dengan kode 4 baris ini, 4 baris kode ini di bawah kode MySQL ID. Jadi setelah kalian selesai mengisi keempat baris kode ini, teman-teman bisa langsung save, lalu keluar, dan juga langsung mengstart SQL-nya. Lalu start. Nah, selanjutnya setelah itu teman-teman bisa buka di CMD SQL-nya. Kita buka dulu, maaf, CD lagi, kita masuk ke direktorinya exam /mysql/bin. Oke, lalu mysql menu root. Nah, oke, sepertinya saya kurang S di sini. Oh, banyak sekali saya typonya. MySQL. Nah, seperti itu. Oke, sudah masuk di sini, sudah masuk ke MySQL-nya di CMD. Lalu kita buat user terlebih dahulu, yaitu
itu grand replication slave to slave. Nah, ini nama usernya ya, slave misalkan. Lalu kita add, di sini kita ketik IP dari komputer slave ya, yaitu Windows 7. Ini IP dari komputer saya. Slave ini yaitu 192.168.1.139, tutup petik. Lalu sehabis itu kita identified Nah, di identified ini adalah passwordnya ya. Mungkin saya akan kasih password slave juga agar mudah ya, slave. Oke, lalu kita tutup. Sudah berhasil. Lalu setelah itu kita flush privilege. Oke, saya sepertinya ada salah di bagian di sini ya, ternyata typo lagi, privilege. Oke, berhasil sekarang. Lalu setelah itu kita show master status. Oke, setelah itu titik koma. Nah, di sini juga sudah terlihat ya, ini file dan position ini akan digunakan nanti di slave. Lalu setelah ini kita config ke MySQL di komputer slave ya. Seperti biasa kita masuk ke directory exam terlebih dahulu. Teman-teman bisa langsung mengklik explorer ini ya. Nah, sama juga di sini juga bisa sebenarnya. Di master juga bisa tadi sebenarnya. Lalu kita cari MySQL di bin. Lalu kita cari my. Nah, ini dia file dengan nama my. Lalu kita cari di bawah MySQL ID ini, kita tambahkan kode ya, yaitu kodenya log bin sama dengan, maaf besar semua jadinya, log bin sama dengan, oke harusnya ini di bawah, login sama dengan MySQL strip bin. Lalu server ID ini tetap ya, server ID ini 2. Lalu kita tambah inodb flash log add trx lalu commit ya, seperti itu sama dengan 1. Lalu yang terakhir ada sing bin log sama dengan 1. Nah, setelah itu kita save, maaf agak ngelag ya, save. Nah, sudah, ini kita dapat X-kan, dan juga di sini kita start. Oke, MySQL nya sudah start dan kita masuk dari CMD ya. Command prompt open. Oke, di sini sudah terbuka CMD-nya. Kita akan masuk terlebih dahulu ke directory exam dan masuk melalui CMD. Lalu cd xm
mysql/bin, lalu mysql -u root. Itu sudah masuk. Lalu sekarang kita langsung membuat sebuah user grand replication, lalu slave on to nama master atau nama usernya, saya kasih master, maaf jangan besar, master, lalu kita add dan kita ketikkan IP dari server master kita ya, atau Windows 10 nya itu 192.168.1.124 seperti itu. Lalu kita tutup ketik, lalu kita buat passwordnya dengan cara identified by mungkin saya samakan saja ya passwordnya master, seperti itu. Lalu kita tutup. Oke, sudah berhasil. Lalu sekarang kita flush privilege seperti itu. Ntar oke, setelah berhasil ya flush privilege-nya, sekarang kita stop dulu. Jika ada sebuah replikasi yang berjalan ya, misalkan stop slave. Oke, seperti itu. Maaf, sepertinya saya salah di sini. Nah, oke, seperti itu. Oke, setelah kita berhasil mengstop slave, jika ada slave yang berjalan sebelumnya, kita sekarang mengubah masternya atau master hostnya dengan cara change master to master host sama dengan IP master di Windows 10 yaitu 192.168.1.124. lalu kita tutup ketik, lalu kita lanjut ke master user, itu usernya adalah master, ketik lagi, lalu master password. Nah, seperti itu. Passwordnya juga sama yaitu master, dan juga master log file dengan master log filenya itu adalah MySQL bin yang ada di sini ya. Berarti kita ketik MySQL strip bin t 000002, lalu kita petik tutup koma, dan yang terakhir adalah master log post, dan log postnya itu adalah position yang ini, posisinya yaitu 663 seperti itu. Lalu kita tutup. Oke, berhasil. Dan coba sekarang kita start slave. Oke, lalu kita show slave status, ingat garing G. Lalu kita lihat di sini, oh ya, ada error ya. Jadi errornya itu adalah fatal error, the slave IO thread stop because M location to work bla 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 ya, seperti ini ya. Jadi jika ada error seperti ini, kita coba cek ya, cek variabel server ID. Sekarang coba kita cek dulu, cek variabel like
server ID. Nah, seperti ini. Oke, sepertinya saya ada salah pengetikan di sini. Oke, tadi ada sedikit error. Sekarang kita ulang ketik ya. Show variables like server underscore ID. Seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini value-nya 1. Karena 1, jadi value dari server ID-nya ini sama dengan master, jadi dia tidak mau. Maka dari itu kita harus rubah value server ID-nya ini menjadi 2 dengan cara set global server ID server ID sama dengan 2. Nah, seperti itu. Sekarang kita cek lagi. Nah, sudah menjadi 2. Sekarang kita stop terlebih dahulu slave-nya. Stop slave. Lalu kita start kembali. Nah, oke, sekarang kita show slave status. Seperti itu, lalu min g. Ups, sepertinya saya ada salah ya. Ini sepertinya tidak isi S. Maaf, saya banyak typo. Nah, oke, errornya sudah hilang ya. Bisa dilihat. Nah, di sini juga bisa kita lihat waiting for master to send event. Artinya ini sudah berhasil. Sekarang kita coba apakah kedua master ini bisa di action. Kita lihat, kita cek dulu, mungkin misalkan database-nya show database. Maaf, di sini kurang S. Oke, di situ, lalu di sini juga show database. Oke, terlihat. Sekarang kita coba masukkan database terlebih dahulu dari sini ya. Misalkan kita create database. Saya mau membuat database less, misalkan bimbel. Seperti itu. Di sini sudah mau, dan coba kita show apakah dia ada database-nya. Oke, ada ya di sini bimbel. Lalu di sini apakah akan ada? Nah, di sini juga ada bimbel. Ini sudah berhasil dari Windows 7 action, dan di sini juga menerima actionnya. Tapi apakah dari sini juga bisa? Dari Windows 10 ke Windows 7 ini juga bisa. Kita coba create database. Di sana sudah bimbel. Kita akan buat apa ya, misalkan wifi mungkin. Nah, coba. Oke, sudah berhasil, dan kita show wifi. Nah, di sini sudah ada database-nya. Di sini juga apakah ada? Nah, di sini juga berhasil ya wifi. Oke, kita sudah berhasil membuat replication 2 arah ya, dimana kedua server ini bisa saling menerima action. Jadi cukup di sini dulu tutorialnya. Terima kasih sudah menonton. Sekian, terima kasih.